pertama sudah bertanya ini. Silakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Kalau saran saya, minimum sampai lewat sesi 6. Karena sesi 7, 8, 9 itu musik rohani. Yang mana akan banyak pergumulan di situ nanti jadinya. Tapi kalau 1, 2, 3 ini dasarnya. 1, 2, 3 ini dasarnya, 4, 5, 6 sejarahnya. Boleh dicatat, sampai sesi 6 baru kita boleh diskusi. Supaya bisa melihat. Jangan sampai ditanya, rupanya dibahas. Sehingga waktu kita bisa maksimal. Sesi 2, opus. Tadi overture. Overture itu pendahuluan. Dalam sebuah karya musik, gubahan, itu overture pendahuluan. Kalau opus ini mahakarya. Intinya, opus. Dan kita semua yakin bahwa dalam tubuh kita, karya terbesar Tuhan adalah otak. Bayangkan otak ini yang cuma segini ini, bisa mengendalikan hidup kita. Ya, seluruhnya. Bisa menyimpan memori sudah tidak tahu berapa terabyte. Karena apa yang terjadi masa kecil, kita masih ingat. Ya, pasti ada ingat waktu masih kecil apa yang terjadi. Sampai hari ini. Dan dia tidak habis memorinya. Terus ada. Dan yang anehnya lagi tidak bisa dihapus. Kalau kita punya external hard disk atau USB kita bisa hapus, kita format. Kalau otak ini tidak bisa. Jadi memori tersimpan begitu terus. Caranya adalah kita ganti dengan yang baru. Kalau kita biasa nonton yang tidak baik di sini, itu nggak hilang. Bagi yang masih suka lihat majalah porno, yang pria, ada. Itu pada waktu melihat, itu dia terekam di memori, nggak bisa hilang itu. Jangan harap hilang, dia di sana terus. Untuk dia bisa tidak mengganggu kita, karena nggak bisa dihapus, untuk tidak mengganggu, kita isi yang baik. Hari-hari, ulang-ulang terus isi yang baik. Kita tidak akan ingat lagi. Begitu caranya. Jadi otak ini karya terbesar Tuhan. Harus hati-hati kita. Jangan main-main dengan otak kita ini. Tuhan, Dia inginkan kerelaan kita mengasihi Dia. Tuhan gak pernah paksa. Dia kasih kepada kita hak pilih. Kamu mau sembah, saya senang. Kalau tidak, saya akan upayakan. Saya akan rayu. Dia tidak pernah paksa. Tapi setan, dia ingin kita rela atau tidak rela, dia nggak pusing. Ya, kita rela sembah dia, dia senang. Tidak rela juga tidak masalah. Ya, karena banyak orang hadir di gereja ini, dia bukan sembah Tuhan, pikirannya kemana-mana. Nah, setan senang itu, tidak masalah buat dia. Kamu mau duduk di gereja, mau ikut seminar, tapi pikiranmu kemana-mana, sudah cukup buat saya. Yang penting perhatianmu bukan sama Yesus. Tidak masalah. Tuhan ingin agar pikiran kita utuh, waspada, pikiran kita berfungsi dengan benar. Tapi setan dia inginkan pikiran kita korslet. Kalau listrik, dan akhirnya kita buta terhadap hal-hal rohani. Perang kosmik dalam diri kita. Dua kubu sedang berperang dan jiwa untuk jiwa kita. Dan pilihan ada pada kita. Tuhan juga ingin agar kita membuat keputusan bijak berdasarkan bukti-buktinya. Ya, adik bersaksi sama saya, Bang, banyak sekali mujizat terjadi Bang, begini, begitu. Waduh, saya senang sekali dengarnya. Saya bisa bayangkan anak ini bagaimana modelnya, ceria dan ya, betul juga pas saya ketemu, saya lihat dia makin kuat karena banyak bukti-bukti. Ya, luar biasa pimpinan Tuhan terhadap perjalanan hidupnya. Setan ingin agar kita membuat keputusan emosional berdasarkan kebahagiaan diri kita sendiri. Jadi kalau ada nanti lagu yang memberikan kepada kita perasaan emosi, kalau saya punya istilah adalah fabrikasi rohani. Perasaan rohani itu dibentuk. Begitu musik hilang kita, apa tadi ya? Kosong. Ada yang itu ya, lagu seperti begitu. Kita harus hati-hati. Itu setan punya mau. Fabrikasi rohani, hanya perasaan saja. Tuhan tidak. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan ingin agar kita mengenal Dia dan pendiriannya. Dia mau dikenal. Pelajari, study thyself, approve unto God. Jadi kita harus buka Alkitab, belajar. Tulisan Nyonya White, belajar. Ya. Tapi setan,
Dia tutupi siapa dirinya dengan berbagai jenis topeng. Ada ini, ada itu, ada macam-macam. Jadi pertempuran ada dalam diri kita. Ada perang yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Antara setan dengan Tuhan. Kalau mau digambarkan seperti perkelahian antara anjing. Anjing karnal dengan anjing spiritual. Karnal, ada yang tahu arti karnal? Daging, terima kasih. Dengan spiritual. Karnal artinya bila mana ikut setan, spiritual ikut Tuhan. Ada yang pernah lihat anjing berkelahi? Pernah ya? Menyenangkan melihatnya? Tidak ya? Cakar-cakaran, berdarah-berdarah. Sebenarnya itu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi karena tidak berdarah, tidak ada suaranya, kita anggap tidak ada. Kita anggap kucing yang meong-meong. Padahal dia singa yang siap menelan. Mana yang kita beri makan, dia yang menang. Siapa yang kita kasih makan lebih banyak ini? Tidak usah jawab. Roma 7 ayat 18 dan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ada ingin, ya, perasaan ingin, tapi daging bikin yang lain. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Paulus berkata, saya mau buat baik, saya tahu harus buat ini, tapi daging saya pengen bikin yang lain. Ini suatu pengalaman kekristenan ya, kita semua alami pasti ya. Tua muda pasti alami ini. Itulah dilema tadi. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ringkasnya, by beholding we become changed. Ini ringkasnya ayat ini. Ini adalah salah satu dasar kita. Tapi kita rubah, by hearing we become changed. Bagaimana dua pihak tersebut memasuki alam pikiran kita? Ada 5 panca indera. Lihat, sentuh, rasa, cium, dengar. Kita harus jaga dengan hati-hati jalur masuk ke dalam jiwa kita. Kita sering jaga yang kita lihat. Kita sering jaga apa yang kita dengar. Kita jarang jaga yang sentuh, rasa, dan cium. Saya pernah muda juga. Pada waktu saya belajar ini, saya rasa, wah, salah. Karena orang muda kalau berpacaran, sudah mulai taci-taci dengan kisi-kisi. Padahal belum waktunya kita jama-jama orang lain. Karena pada saat kita menjamah, pertama pegang tangan, kemudian kita mulai rangkul. Rangkul tangan, kemudian rangkul pundak, kemudian katanya orang Manado baku polo. Itu semua dituntun karena jamahan tadi. Jadi orang muda, jangan contoh saya. Saya dulu begitu. Kalau boleh sekarang orang muda lebih baik lagi. Sebelum waktunya, jaga dengan baik sentuhan-sentuhan yang menuntun kepada kejatuhan. Apalagi makanan. Kadang-kadang kita makan, kita kurang kendalikan. Kalau yang belajar mengenai Win Wellness, nasibmu di piringmu. Ada suatu kelenjar di otak di bagian dalam namanya amigdala. Ada yang sudah baca? Dia mengeluarkan hormon yang namanya dopamin. Bagaimana Henry? Sudah tahu itu dopamin? Ya. Dia menimbulkan rasa senang. Rasa senang. Nah, kalau kita tidak kendalikan dopamin ini, terutama kaum pria, kalau dia muncul terus, kita akan melihat wanita itu sebagai objek, khususnya objek seks. Bukan sebagai makhluk Tuhan yang perlu dihargai dan dihormati.
Kita harus kendalikan dopamin. Dan salah satu yang mempengaruhi dopamin kita meningkat adalah makanan. Dan yang paling parah dari makanan adalah gula. Kalau makanan lain, contohnya saya penggemar pizza. Pada waktu saya makan pizza, pertama kali, enak sekali. Dopamin saya naik, karena enak, senang saya. Makan kedua masih naik, makan ketiga naik. Keempat, sudah mulai jenuh, dopamin saya turun. Dia ingin yang baru lagi. Batagor kah? Apakah kira-kira begitu? Lalu dia naik lagi. Tapi gula, pada saat kita makan es krim, makan brownies, makan kue tart, makan apa saya manis, dia naik dan pada saat di puncak dia begini. Dia tidak turun. Makanya ada orang yang namanya sugar craving. Dia ketagihan gula. Kalau nggak ada gula dia rasa tidak enak. Dia harus isi dengan gula. Ya. Dia akan cari itu dapat gula dari mana. Dan ini bahaya. Dopamin kita begitu terus, kita ingin senang. Itu sebabnya nanti orang susah diatur. Susah dikendalikan. Maunya harus jadi. Nah, ini mungkin sudah mulai lihat kemana. Ya, jangan usah lihat orang lain, tapi bisa lihat bagaimana situasi kita. Anak-anak, orang dewasa, di mana-mana kalau susah diatur, itu dopaminnya lagi tinggi. Kenapa yang buat tinggi? Kita lihat apa yang dia dengar, apa yang dia makan, itu mempengaruhi. Ya. Jadi kita harus jaga ini. Harus jaga. Jadi kalau masih suka makan gula banyak, mulai hari ini kurang-kurangi. Ya. Supaya dopaminnya terkontrol, jangan tinggi terus. Nyonya White katakan dalam Adventist Home halaman 403, mereka yang tidak mau jatuh ke dalam perangkap setan harus menjaga dengan sangat baik jalan-jalan masuk kepada jiwa. Mereka harus hindari membaca, melihat, atau mendengar hal-hal yang akan mengotori pikiran. Ini Nyonya White yang katakan. Jika kita menonton, maka kita akan terpengaruh jika kita memperhatikan apa yang disiarkan. Untuk musik, kita tidak perlu lihat, cukup dengar. Kita bisa sambil kerja atau bikin sesuatu. Jika kita mendengar kepada musik yang salah, karakter kita terpengaruh. Tidak heran ada yang tidak puas dengan pasangannya, karena sering dengar musik-musik yang sensual atau menyatakan hasrat dan nafsu. Jadi kalau kita ya sebagai suami atau istri, pada saat kita sudah kurang puas dengan pasangan kita, membandingkan dia dengan orang lain, ada yang salah dengan yang kita dengar. Orang-orang muda juga, ya, ada yang salah yang kita dengar. Karena musik nanti di pelajaran ketiga, ada bahasanya. Bahasa musik itu mempengaruhi karakter kita sehingga kita mulai menyesuaikan dengan karakter musik itu. Kita mulai lihat-lihat. Dan itu mempengaruhi kita nanti dalam berpakaian juga. Jadi jangan heran lihat wanita-wanita saat ini pakaiannya kurang bahan. Jangan heran, itu bukan karena mereka punya mau. Mereka tidak sadar dipengaruhi oleh musik yang mereka dengar. Bahasa musik tersebut sensual, membawa kepada dia sensualitas. Dia ingin meniru apa yang ada di sana, dia gunakan itu. Coba zaman dulu kalau kita pikirkan, ya, jalannya aja susah. Dia punya rok itu ada tulang-tulangnya itu. Ya, kayak pernah perhatikan roknya itu, jalannya aja susah. Jalan raya mesti agak lebar tuh, jangan tabrakan. Tapi sekarang nggak perlu. Nah ini dia, kita harus hati-hati. Aplikasinya banyak dan panjang. Mari kita mulai perhatikan kita punya kondisi masing-masing. Pikiran jangan dibiarkan dihuni secara acak oleh setiap hal yang musuh jiwa dapat tawarkan. Jangan hari ini setia, besok karena sudah senang lupa Tuhan. Begitu susah setia lagi. Atau, hari Minggu, saya bisa bikin apa saja. Senin bisa bikin apa saja. Selasa, nanti hari Jumat, ini hari Jumat. Besok Sabat, berarti saya harus alim. Saleh, masuk Sabat. Itu kita membuat pikiran kita diacak. Setiap hari kita harus siap-siap menuju hari Sabat. Kita harus latih demikian. Yang katakan, jangan dibiarkan acak. Pikiran ini harus terus dengan Tuhan. Kita orang berbeda memang, nggak mau. Yang namanya umat Tuhan harus beda. Tidak bisa hari ini sama dengan dunia, besok sama dengan Tuhan, tidak bisa. Hati harus dengan setia dikawal, atau hal-hal jahat di luar akan bangkitkan hal-hal jahat di dalam, dan jiwa mengembara dalam kegelapan. Harus dijaga, berdoa setiap hari. Ya. Setiap saat lagi duduk, Tuhan tolong saya, hati saya lagi keras.
saya lagi mendengarkan pekabaran. Lunakkan hati saya Tuhan, supaya saya terima kebenaran. Berdoa. Karena hal yang di luar bisa membuat hal dalam ini terpancing keluar. Kalau yang baik, syukur-syukur baik. Kalau yang jahat yang keluar. Pertempuran dalam diri kita. Di mana letaknya? Letaknya di pikiran kita, di otak kita. Pikiran adalah segalanya dalam hidup kita. Tidak heran Tuhan mau mempengaruhi pikiran kita. Demikian juga dengan setan. Pikiran adalah intisari dari hidup kita. Dan itu semua ada di otak. Nanti kita akan masuk ke sana. Yang belajar Win Wellness pasti sudah tahu dia ini. Ada yang sudah tahu? Phineas Gates. Phineas Gates, dia seorang penyelia yang bekerja di perusahaan yang membuat rel kereta di Vermont. Usianya 25 tahun. Dia tugasnya membawa sepotong besi tongkat ya, dan memadatkan. Jadi kalau mereka lihat jalan tidak rata atau ada gunung, mereka harus ledakkan itu dan dibuat lubang-lubang untuk dimasukkan dinamit, kemudian detonator, dikasih pasir pemadat, kemudian dia tekan supaya padat, sehingga pada waktu diledakkan memang dayanya kuat. Jadi tugasnya dia gitu, setelah anak buahnya kasih masuk semuanya, dia tekan-tekan, cek. Ada satu titik yang belum diberi pasir pemadat, dan pada saat dia tekan, keluar percikan dan meledak. Duh! Tongkat yang dia pakai itu menembus dari sini, keluar lewat otak sini, putar-putar ke belakang kurang lebih 100 kaki. Putar-putar. Yang luar biasanya adalah dia masih hidup untuk menceritakannya. Memang dia jatuh, tapi dia hidup. Ini dia punya tengkorak disimpan di museum di Universitas Harvard kalau nggak salah, supaya orang belajar. Karena dari sini orang ketahui rupanya ada hal yang penting mengenai otak ini. Gates katanya, Dr. Harlow yang merawat dia menyebutkan, Gates menjadi orang yang gelisah, tidak sopan, senang dengan omongan tidak senonoh. Sebelumnya tidak demikian. Tidak sabar, tidak dapat menahan diri atau menerima nasihat yang saat berlawanan dengan keinginannya. Kalau sudah berlawanan dia nggak mau dengar. Dalam kapasitas intelektual dan penjelmaan, ia menjadi seperti seorang anak-anak. Ia mempunyai nafsu binatang dari seorang yang kuat. Sebelum cedera tersebut, meskipun tidak sekolah, ia mempunyai pikiran yang seimbang. Dia orang yang sayang sama keluarga. Dia suka ke gereja. Dia ramah kepada orang. Tapi begitu peristiwa ini terjadi, kita lihat itu, dia tembus dari sini, kan otak bagian depannya rusak. Setelah ini terjadi, dia ceraikan istrinya, dia tinggalkan gereja, dia orang yang suka ngomong kotor, dan pada akhirnya dia jadi seorang pemain sirkus dalam adegan-adegan yang mengerikan. Karena matanya tadi kan tertutup ya. Ini dia si Phineas Gates. Kalau yang mempelajari seri Win Wellness, ini kalau nggak salah bab 4. Dibahas juga mengenai dia ini. Seorang ahli neurologi, Dr. Paul MacLean, menulis tentang limbic lobe atau limbic lobus. Limbic lobe mengatur emosi-emosi yang berhubungan dengan 4 insting utama, yaitu lawan, lari, makan, zina. Fight, flight, feed, fornication. Itu limbik. Limbik itu di bagian sini. Yang depan nanti kita akan bahas frontal lobe namanya atau frontal lobus. Yang belakang adalah limbik. Frontal lobe ini tempat kita menganalisa, membuat keputusan, membuat karakter kita di sini. Di sini adalah emosi. Nah, setan seperti si Phineas Gates tadi, karena frontal lobe-nya sudah rusak, tidak berfungsi lagi dia punya analisa, tidak berfungsi lagi dia punya pembentukan karakter, yang berfungsi adalah limbiknya. Sehingga dia akhirnya orangnya tidak bisa diatur. Maunya harus jadi, emosinya yang lebih mendorong dia, bukan pemikirannya. Dr. Paul MacLean tambahkan lagi, sistem limbik secara utuh tampil sebagai tempat utama dari emosi, perhatian dan memori yang dikomando oleh emosi. Ya. Jadi limbik ini harus hati-hati kita. Karena di situ semua emosi kita. Kalau kita terbawa perasaan, termakan emosi,
tidak menggunakan frontal lobe kita, ingat, itu limbik yang lagi berkuasa. Harusnya jangan dia berkuasa. Dalam hal ini, pikirannya berubah menjadi seorang yang radikal, yang membuat teman-temannya serta kenalannya berkata, dia bukan Gates lagi. Artinya, saya nggak kenal lagi dia. Dia sudah berubah. Dalam dunia medis ada namanya lobotomi. Lobotomi ini adalah proses operasi pemotongan otak. Jadi kalau ada otak yang sudah rusak, tidak berfungsi, maka tim medis bisa potong dia supaya jangan mengganggu yang lain. Ini namanya lobotomi. Ya. Kita bukan belajar medis, tapi harus tahu kenapa si Phineas Gates mengalami frontal lobe lobotomi. Dia punya otak bagian depan terpotong karena peristiwa itu, sehingga tidak berfungsi lagi. Ya. Setan bisa membuat frontal lobe lobotomi tanpa harus dengan fisik. Dan salah satu nanti kita akan lihat dari musik. 1 Testimonius halaman 496. Setan tahu organ-organ mana yang dapat dirangsang, dihidupkan, dipikat, dan mempesona pikiran sehingga Kristus tidak diinginkan lagi. Kerinduan kerohanian jiwa untuk pengetahuan ilahi, untuk pertumbuhan dalam karunia, jadi berkurang. Jadi peperangan kita adalah dalam pikiran kita. Yang bagian depan ini namanya frontal lobe, di situ pusat kendali, di situ tempat kita menyelesaikan masalah, problem solving, di situ kita punya pertimbangan, di situ kita punya saringan-saringan. Diingat baik-baik supaya kita tahu nanti peranan masing-masing. Kalau boleh catat silakan. Kemudian di dalam frontal lobe yang berfungsi dengan benar, ya, ada dua gelombang. Gelombang beta dengan gelombang alfa. Gelombang beta begini bentuknya. Dia secara dinamis, kritis menganalisa informasi yang masuk. Jadi saat ini semua yang hadir, kalau memang betul-betul berfungsi dia punya frontal lobe, gelombang yang sedang bekerja adalah gelombang beta. Apa yang saya sampaikan saat ini, saudara sekalian analisa, cek, pikirkan, dan ya kalau perlu ingat-ingat, itu beta lagi berfungsi. Gelombang alfa adalah informasi yang masuk, disimpan langsung ke dalam memori tanpa diinterpretasi, tanpa dianalisa. Bentuknya begini. Nah, jadi kalau beta, saudara Wilmore bicara begini, saya harus catat nih, saya mau tanya lagi nih. Oh ya oke, saya percaya. Oh, ini maksudnya apa ya? Itu beta, lagi berfungsi. Di gereja, pendeta lagi bicara. Oh, ayat ini menguatkan saya catat. Oh, aduh, saya makin mengerti. Itu beta berfungsi. Tapi beta bicara, itu alfa yang berfungsi. Informasi yang masuk tidak dianalisa, akhirnya kita ngantuk. Jadi kalau ada yang ngantuk di gereja, itu salah satunya bukan karena kurang tidur, tapi betanya tidak dipakai. Dia pakai alfanya. Dan pakai alfa harus pas dengan beta. Jangan kita ke pantai, lagi lihat pantai indah, suara deburan ombak, suara angin, kita analisa. Ini ombak kecepatannya berapa ya? Angin ini, oh ya, sekian kilometer per jam. Itu kita salah. Kalau ke pantai atau kalang kita harus pakai apa? Alfa. Tapi kalau acara seperti begini, kebaktian, kita harus pakai beta. Orang suka salah pakai ini dua gelombang. Sekarang kalau sudah tahu, harus pakai yang benar ya. Kalau di begini kita harus pakai beta, analisa, tulis, catat, tanya, bukan karena nggak didengar atau nggak diperhatikan. Ya. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa obat-obatan terlarang merusak frontal lobe, narkoba itu sudah pasti. Resep obat dapat merusak frontal lobe. Salah satu yang saya dapatkan di perusahaan adalah dihimbau untuk sebisa mungkin kalau hanya flu jangan sering-sering berobat, ya, karena obat-obat yang digunakan itu melemahkan frontal lobe. Ya. Kalau flu, salah satu tips saya adalah air alkalin, kalau sudah tahu. Jadi air, potong jeruk, cemplungkan, biarkan setengah jam, minum. Setiap hari, kita punya daya tahan tubuh makin meningkat, kita nggak minum obat, kita sembuh. Kalau hanya flu-flu, begitu. Jangan sering-sering minum obat, itu bisa merusak kita punya frontal lobe. Alkohol, kafein, nikotin,
dan jenis makanan tertentu merusak frontal lobe. Masih ada yang suka minum? Minum air boleh kan ya? Oh nggak ada yang mau bilang, saya masih minum Pak, minum air kan? Ada juga yang masih minum-minum yang ini, tapi ya kita mau bilang apa? Film modern tertentu merusak frontal lobe. Itu sebabnya tadi saya bilang masih ada yang suka menonton. Minta maaf kalau ada yang kurang nyaman mendengarnya. Perhatikan film-film zaman ini. Dari adegan ke satu adegan yang lain, seringkali dan banyak kali lebih cepat dari pikiran kita. Setuju? Pernah dapat film begitu? Kita baru mau analisa, dia sudah pindah. Itu ada maksudnya. Karena pada saat kita mau analisa dengan kita punya beta, tapi karena terlalu cepat, apa yang berfungsi? Alfa. Sudahlah. Mau dianalisa lagi setiap adegan, terima saja. Akhirnya informasi yang film sampaikan kepada kita, tanpa kita sadari, kita terima di otak, tanpa dianalisa lagi. Tersimpan. Sehingga banyak sekali kita punya prinsip-prinsip hidup terpengaruh oleh karena film. Apalagi yang namanya musik video. Kalau yang masih suka nonton MTV atau VH1, perhatikan adegan-adegannya. Ya, kita mau, ganti lagi, ya. Mungkin adegannya merangsang atau menggoda, kita pengen nikmati terus, dia ganti lagi. Itu sengaja untuk mempengaruhi kita punya alfa dengan beta. Beta kita nggak berfungsi, kita masuk ke alfa, semua doktrin-doktrinnya masuk di pikiran kita tanpa dianalisa lagi. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, kalau saya boleh saran, saya tidak paksa, saya tidak haruskan, tapi Tuhan menghimbau. Bagi yang masih suka menonton film-film, ya kalau boleh ditinggalkan. Karena itu tujuannya untuk itu. Pada saat kami buang DVD, anak saya bilang, "Pah, ini 2 ember ini sudah berapa juta ini?" Ya itulah anak, papa dulu buat salah. Papa nggak tahu ini pengaruhnya jelek begini. Tapi kita harus buang. Anak saya saksikan, 2 ember saya punya DVD film-film itu. Nggak tahu berapa juta. Buang. Kita sudah tahu pengaruhnya kepada otak kita, kita harus jangan ragu-ragu, tinggalkan. Yang kedua, televisi. Saya minta maaf lagi, ini merupakan pelajaran ya. Saya tidak larang untuk saudara menonton televisi, tapi kita harus hati-hati. Ada bahasa Inggris katakan begini, ini Ibu Sitorus ini bahasa Inggris dia, saya takut-takut dari tadi, jangan sampai saya salah. Ada bahasa Inggris katakan begini, 2 left make 1 right. Ada begitu Bu? Belum dengar ya Bu ya? Atau saya salah? Jadi intinya begini, hal yang negatif karena diulang-ulang jadi tidak masalah. Kesannya positif, boleh paham? Hari-hari kita nonton di televisi, cek dan dicek, cerai. Lama-lama cerai itu biasa. Kita nonton di berita, perkosa, pembunuhan, korupsi. Lama-lama semua itu biasa. Karena sering kita dengar, akhirnya kita anggap itu tidak masalah. Itu merusak kita punya frontal lobe, merusak kita punya beta jadi alfa. Ya sudahlah, terima sajalah, udah begitu ya begitulah. Kita umat Tuhan, kita beda. Imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, kita harus beda. Jadi kalau ada yang masih mau menonton televisi, anjuran kami hati-hati dengan yang ditonton. Pilih yang memang menguatkan hidup kita. Kami di rumah memutuskan tidak lagi. Pada saat kami punya, nanti saya akan bagikan kartu. Di situ ada Filipi 4 ayat 8, tes. Jadi kalau kita menonton apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar, kalau di semua, pernah kami duduk sama anak saya, oke, channel pertama, cocok? Tidak cocok Pak. Tidak cocok Pak. Lalu, nggak ada yang cocok semua ini, bagaimana? Ya matikan, mati saja. Udah nggak ada yang, tapi kita rubah. Saya mencari opsi yang lain. Ada tayangan yang menyehatkan bagi rohani mereka, saya cari. Kalau perlu saya beli, saya tampilkan. Sewaktu-waktu mereka ingin menonton, itulah yang mereka tonton. Tapi televisi tidak lagi. Apalagi kartun-kartun, aduh. Ya.
Jadi ini merusak frontal lobe. Dari kecil kita tidak sadar, anak-anak kita sudah rusak frontal lobe-nya. Itu sebabnya dibilangin nggak mau dengar. Susah kita kasih pengertian. Banyak acara televisi merusak frontal lobe. Ini yang namanya frontal lobe lobotomi non fisik. Tidak secara fisik dipotong atau dirusak, tapi karena pengaruh-pengaruh siaran dan suara. Ya, harus hati-hati kita. Nah, di bagian frontal lobe ini ada yang lebih inti, namanya prefrontal cortex. Ini artinya bagian otak depan, paling depan. Itu aja artinya. Prefrontal cortex. Dan dia tepatnya di tengah-tengah sini. Ya. Di situ karakter kita, kerohanian kita, ketajaman kita, moralitas kita, kemauan kita untuk memilih, untuk menurut, untuk menyembah. Itu sebabnya disebut itu crown, mahkota. Ya. Jadi tidak heran, setan mau kuasai ini frontal lobe supaya dia rusak, dan yang berfungsi adalah limbic lobe, emosinya yang berfungsi, bukan frontal lobe-nya. Oh Tuhan tidak, dia mau frontal lobe yang bekerja, supaya frontal lobe ini mengendalikan limbic lobe. Jadi orang-orang muda kalau di gereja, kalau sudah mulai main HP, cekak-cekikik, itu yang apa yang bermain itu? Limbik. Kalau frontal lobe bekerja, oh saya lagi menghadap Tuhan, pendeta lagi bicara, saya perlu perhatikan, matikan HP. Ya, itu lagi bekerja frontal lobe-nya. Jadi kalau lagi ribut di gereja, jangankan anak-anak, orang tua aja ribut ya. Itu limbiknya yang bekerja itu, bukan frontal lobe-nya. Jadi sekarang kasih ingat, frontal, kasih ingat mereka. Setan mau kuasai frontal lobe kita karena dia mau rubah karakter kita. Demikian juga Tuhan. Dia mau frontal lobe berserah kepada Tuhan supaya dia dapat kendalikan. Memori. Istilah lainnya temporal lobe atau temporal lobus. Semua yang kita lakukan, semua yang kita cium, yang kita rasa, yang kita lihat, yang kita dengar, dan kita sentuh, semuanya direkam. Tidak ada yang tidak. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti apa orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Jadi apa yang kita rekam, apa yang kita dapat, itu menentukan siapa kita nantinya. Tanpa kita sadari. Newsweek tahun 2000, Juli 2000. Musik dan otak. Ilmuwan menemukan bahwa otak manusia sudah terinstalasi untuk musik. Temporal lobe yang berada tepat di belakang telinga berfungsi sebagai pusat musik. Itu sebabnya sekarang apa punya tren orang? Ya, pakai earphone atau headphone. Karena kalau dengar earphone dengan headphone musiknya di sini, rasanya enak. Karena memang di sini dia punya syaraf musik itu. Di sini pas. Jadi kalau orang dengar ini enak sekali rasanya. Ya, jadi di mana-mana sekarang orang pakai ini. Otak seperti bunga karang atau spon bagi musik. Pada saat otak kena musik, sama seperti busa atau spon kena air, mudah dia dibentuk dalam air tersebut. Ya. Dia bisa berubah. Ini dunia sekular yang menyatakan. Nah, ini salah satu yang menarik. David Merrill, ada yang pernah tahu cerita ini? Dia seorang anak SMA umur 16 tahun. Dia mengambil pemikiran bahwa musik hard rock pasti punya pengaruh buruk kepada fansnya. Dan untuk mengetahuinya, dia uji. Dia mengambil 72 tikus dan membaginya ke dalam 3 grup. Satu grup akan diuji dengan musik hard rock, satu grup diuji dengan musik Mozart, dan satu grup disebut kontrol grup, tidak dengar musik apa saja. Jadi satu grup hard rock, satu grup tidak dengar apa-apa, satu grup Mozart. Anak ini membuat semua tikus terbiasa untuk hidup dalam sebuah akuarium di ruang bawah tanah, lalu mulai memainkan musik 10 jam sehari. Musik hard rock, bang, 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 10 jam.
10 jam dia nggak dengar apa-apa. 10 jam Mozart. David menaruh setiap tikus pada maze, labirin. Tahu ya? Sehingga setiap kali dia taruh, 3 minggu pertama, awal daripada pencapaian daripada tikus itu adalah 10 menit. Jadi dia taruh tikus dalam sebuah labirin, di sini pintu masuk, di sini ada keju. Tikus masuk, semua tikus ini masuk sampai dapat ke keju 10 menit. Setelah 3 minggu belajar, 10 menit. Setelah beberapa waktu, 24 tikus yang tergabung dalam kontrol grup yang tidak dengar apa-apa itu berhasil mengurangi waktunya jadi 5 menit. Jadi awalnya 10 menit, dia tidak dengar apa-apa, jadi 5 menit. Ya. Dengan tidak mendengar rupanya bikin pintar juga. Karena ada orang bilang, kalau saya nggak dengar musik 1 hari kayaknya susah. Saya nggak bisa nggak dengar musik, harus dengar. Rupanya tidak juga. Tidak harus dengar musik setiap hari. Dengan tidak mendengar musik bisa lebih pintar, dari 10 menit jadi 5 menit. Grup tikus yang mendengarkan Mozart berhasil mengurangi waktu 8,5 menit untuk selesaikan labirinnya. Berarti cuma berapa menit? Cuma 1,5 menit dari ujung sampai ujung. Berarti dia tambah pintar. Tidak heran sering dinasihatkan kepada ibu-ibu hamil mendengarkan Mozart. Nanti kita akan tahu kenapa. Bagaimana dengan hard rock? Tikus-tikus hard rock menambah waktu 20 menit kepada waktu mereka, membuat waktu rata-rata menjadi 300% lebih lama dibanding waktu rata-rata awal. Awalnya 10 menit, sekarang tambah 20, jadi 30 menit. Tambah. Bodoh mereka. Beberapa ilmuwan bilang, ini omong kosong, saya nggak percaya ini. Mereka tes dan hasilnya sama. Mereka coba bedah otak tikus-tikus tersebut, dan yang mendengar kepada musik rock, otaknya menciut atau namanya atrofia, yaitu berhenti pertumbuhannya. Kalau kita belajar Win Wellness mengenai otak tadi, disebutkan bahwa orang tidak wajib atau tidak harus jadi pikun. Bagi anggota yang senior, pesannya demikian, asal kita setiap hari melatih dengan membaca hal yang baru, dengan menganalisa hal yang baru. Jangan ulang-ulang itu terus, otak akhirnya buntu. Tapi kalau kita belajar, baca, hari ini saya sudah baca Alkitab, selesai, baca Kemenangan Akhir, baca Parandadin Bapa, baca terus, latih terus otak, sampai tua kita tidak pikun. Di Loma Linda ada seorang dokter umur 95 tahun, dia masih bedah. Nggak pikun, dia nggak, pas dia bedah, dia jahit yang di sini. Sana ya. Karena dia belajar terus yang baru setiap hari. Otak tidak dirancang untuk pikun, tapi kita sendiri yang buat dia pikun. Dengan tidak mau belajar. Ya. Tidak mau bertumbuh. Otak bisa bertumbuh, tapi musik hard rock membuat otak ciut, berhenti pertumbuhannya. David Merrill katakan kepada Associated Press atau media cetak di sana, di Indonesia mungkin seperti Kompas atau Sinar Harapan, dia bilang, eksperimen ini sebenarnya dia coba tahun lalu untuk memberikan kesempatan kepada tikus-tikus dari grup yang berbeda hidup bersama. Dia mau campur itu, yang hard rock, yang kontrol dengan yang Mozart, dia mau campur. Bagaimana hasilnya? Dia bilang, saya harus persingkat waktu proyek ini sebab semua tikus hard rock saling membunuh satu sama lain, sementara tikus-tikus klasikal tidak. Jadi yang harus sudah mulai ganas mereka. Karena tadi, apa yang kita dengar mempengaruhi karakter kita. Sesuai dengan bahasa tubuh dari yang kita dengar. Ada lagi yang berargumentasi bahwa katanya, ini kan tikus. Ya kan? Ada untuk orang. Namanya Patty Hearst. Dia anak orang kaya atau konglomerat dalam bidang media. Ini terjadi tahun 74. Dia anak orang kaya. Dia diculik oleh tentara pembebasan Simbionis. Tidak lama sesudah itu, dia membantu para penjahat ini merampok bank. Dia anak orang kaya, tapi dia ikut merampok.
Bagaimana si Patty ini bisa berubah? Dr. William Sargent, seorang ahli cuci otak, dia mempelajari mengenai si Patty Hearst ini. Dia bilang, Patty ini korban paksaan dari suatu perubahan dipaksa atau cuci otak. Menurut Sargent, seorang yang sistem sarafnya ditekan secara konstan, terus dihajar dengan suatu informasi atau suatu tekanan, akan menghambat dan menunjukkan aktivitas otak yang berlawanan. Jadi tadinya dia baik, ya, tapi hari-hari dihajar seperti tadi. Kita hari-hari lihat pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, perceraian. Hari-hari kita lihat itu. Lama-lama otak kita bilang apa? Oh, itu biasa. Padahal tadinya kita nggak terima itu. Saya nggak terima namanya perceraian. Ajaran Tuhan tidak boleh bercerai. Ya, apa yang Tuhan persatukan tidak boleh manusia ceraikan. Tapi karena hari-hari kita lihat, kita anggap biasa. Ini dia namanya pertobatan yang dipaksa, diulang-ulang. Dan berdasarkan itu, Sargent membuktikan bahwa hal itulah yang terjadi pada Patty. Dr. William Sargent katakan, sistem sarafnya dipertahankan pada stres maksimum dengan cara memainkan secara terus-menerus musik rock yang keras. Jadi si penyandera rupanya menempatkan dia dalam suatu ruangan dan kasih masuk musik rock berulang-ulang, ya, mempertahankan dalam maksimum stres, mungkin suaranya keras sekali dibikin, sambil dikasih tahu, kita harus merampok, kita harus ambil uang dari bank, itu tidak masalah, itu baik. Lama-lama si Patty yang tadinya rasa itu salah, oke, akhirnya dia buat. Jadi kepada manusia juga, kalau kita tidak sadari, bisa mempengaruhi. Berulang-ulang kita dengar hal yang salah ini. Dan musik industri tahu akan hal ini. Jimi Hendrix. Ada yang suka Jimi Hendrix? Ada yang suka Jimi Hendrix. Dia katakan, Anda dapat menghipnotis orang dengan musik, dan saat Anda menguasai mereka pada titik paling lemahnya, Anda dapat berkhotbah ke dalam alam bawah sadar mereka, hal-hal yang kita mau sampaikan. Ini dia sebutkan pada majalah Life tahun 69. Sudah lama. Ya. Dia juga tahu kalau kita berhasil menggunakan musik kita untuk membuat mereka punya beta jadi alfa, disitulah kita ajar mereka. Doktrin-doktrin mereka kita ajar masuk ke situ. Dan nanti kita akan lihat di sesi 5 dengan 6. Apa yang dunia buat supaya ajaran mereka masuk. Si Jimi Hendrix ini adalah seorang pemusik besar yang disebut sebagai pemusik psychedelic. Pemusik psychedelic. Psychedelic artinya musik yang mengubah otak, membuat halusinasi dan ketagihan. Makanya orang yang suka Jimi Hendrix biasanya hobinya apa? Main gitar, ya. Ingin meniru dia. Dia tahu. Ada lagi cerita, mungkin banyak yang dengar, dalam sebuah buku yang namanya The Day Music Died, halaman 116. Bob Larson menuliskan, ada anak-anak remaja iseng-iseng bawa telur mentah ke acara konser rock dan menaruh telur-telur tersebut di kaki panggung. Di pertengahan konser, telur sudah dapat dimakan layaknya telur rebus sebagai akibat dari musik. Mengherankan dan karenanya beberapa penggemar rock berpikir, apa yang dapat dilakukan musik rock kepada tubuh mereka? Apa yang terjadi? Frekuensinya mempengaruhi. Ya, frekuensinya mempengaruhi. Jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar. Jangan karena enak, ya, padahal belum tentu. Dr. Daniel and Bernadette Skubik, dua-duanya suami istri, dua-duanya dokter. Penelitian mereka membuktikan bahwa setiap musik yang mengandung dentuman frekuensi rendah, seperti yang kita dengar di bandara, suara pesawat, gitu ya, dan tempat konstruksi, beng, beng, dianggap sebagai penguras otak. Rock, hip hop, dan pop masuk ke dalam kategori ini, sebab adanya pukulan gitar bass dan dentuman suara rendah lain. Jadi suara rendah itu menguras otak. Ya. Bass, drum,
atau yang rendah-rendah lain itu menguras otak kita. Dr. Alfred Tomatis, musik yang mengandung frekuensi tinggi membantu meng-charge otak, mengisi otak. Semakin tinggi frekuensinya, semakin diisi si otak, antara 5.000 Hz dan 8.000 Hz. Sebagai contoh, musik Mozart mengandung lebih banyak frekuensi tersebut dibanding komposer lainnya. Tidak heran ibu hamil disuruh dengar Mozart supaya bayinya otaknya lebih bagus, ya, lebih terisi, lebih cerdas mungkin. Ya. Dan sebagai bukti, saya mau bersaksi lagi, anak-anak saya di rumah susah diatur. Ini karena kami belum belajar. Pada saat saya belajar mengenai makanan, saya belajar mengenai gula, saya kasih kurang gula mereka. Ya, kurang makan kue, kurang macam-macam. Masih juga. Saya kurangi lagi, tidak lagi menonton, masih juga. Pada waktu saya belajar ini, saya coba. Pagi hari, jam 6, setengah 6 sampai setengah 7 sebelum sekolah, saya dengarkan Mozart. 1 jam. Mereka senang, tidak senang, saya mainkan. Sore hari, saya mainkan lagi 1 jam. Mereka senang, tidak senang, saya mainkan. Mereka lagi gambarkan lagi apa, saya mainkan. Sekarang lebih mudah diatur. Bangun pagi, langsung bangun. Mandi sendiri, makan. Jadi pengaruh dari para musik itu besar dalam hidup kita. Jadi kalau ada yang mau praktek silakan. Tidak sekejap, harus setiap hari. Lakukan itu terus. Nanti tanpa sadar anak-anak kita akan terpengaruh otaknya. Lebih mudah mereka dikendalikan. Ini ilmu pengetahuan yang menyampaikan. Apakah musik mempengaruhi tubuh jasmani manusia? Hampir tidak satupun fungsi tubuh yang tidak dapat dipengaruhi oleh nada musik. Akar dari syaraf yang berhubungan dengan pendengaran lebih luas terdistribusi dan memiliki sambungan yang lebih luas lagi dibanding syaraf-syaraf lainnya dalam tubuh. Jadi kalau syaraf pendengaran ini lebih luas, tidak heran kalau kita dengar musik bukan hanya kepala, tangan, badan, kaki juga goyang-goyang. Ya. Lebih luas syarafnya tersambung dalam tubuh kita ini. Ini yang menjelaskan adalah David Thaim dalam bukunya The Secret Power of Music halaman 136. Dia sambung lagi, penyelidikan menunjukkan bahwa musik mempengaruhi pencernaan, pembuangan internal, sirkulasi, nutrisi, dan pernapasan. Bahkan jaringan syaraf otak didapati peka terhadap prinsip-prinsip musikal. Pikiran dan tubuh dirubah oleh musik, tekanan darah, sakit mental, depresi, kita jadi lambat, kita susah tidur, metabolisme berubah, pengaruhi energi otot, pengaruhi pencernaan. Ada tes katanya, saya belum pernah coba tes. Kalau mau tes silakan. Kalau orang mendengarkan musik yang umumnya kita dengar di tempat-tempat fitness, biasanya dia menggoyang tubuh, itu sebenarnya melemahkan otot kita, bukan menguatkan. Pada saat diuji katanya, mereka bisa mengangkat beban berat itu cuma sebentar. Ya. Tapi pada saat didengarkan lagu klasik, mereka bisa angkat beban itu lebih lama. Mempengaruhi otot. Kalau mau coba silakan. Jadi sebenarnya olahraga kita bukan ke ruangan fitness dengan lagu-lagunya yang sepertinya menggerakkan tubuh kita untuk bergerak berkeringat, tapi sebenarnya melanggar otak. Olahraga kita adalah pasang lagu Mozart di rumah, begitu dia play, mulai pel rumah. Ya kan? Bersihkan. Ya. Kalau perlu mencangkul, kalau perlu pelnya jongkok. Nah, itu olahraga yang baik bagi kita, bukan ke gym atau fitness. Ya. Karena itu pengaruh pada otot. Kalau yang pernah nonton konser, yang suaranya hingar-bingar, bagaimana perasaan di sini? Wah, kita susah bernafas ya. Ketukannya lebih cepat daripada jantung kita. Kita berdebar-debar, nafas kita susah. Itu suara mempengaruhi. Ya. Seorang ahli musik bernama Julius Portnoy, masih dalam buku The Secret Power of Music, dia katakan, musik dapat melakukan hal-hal ini lebih berhasil dibanding perangsang-perangsang lainnya yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mau pakai obat, mau pakai suplemen, mau pakai apa saja untuk mengubah kita punya
fisiologi tubuh kita ini, tidak ada yang lebih baik daripada musik. Bahkan di Loma Linda ada seorang dokter kita yang namanya Neil Nedley. Di YouTube ada, dia menggunakan musik untuk merubah orang yang sakit, karena dia percaya orang sakit itu problemanya di pikiran. Dan betul ya, di pikiran. Dia gunakan musik, dia gunakan makanan. Salah satu makanan yang membantu pikiran kita lebih sehat adalah tahu. Tahu itu mengandung yang namanya triptofan. Triptofan ini adalah zat antidepresan. Jadi kalau kita stres, jangan minum obat, makan tahu. Dia mengandung antidepresan yang disebut triptofan, lalu wijen, lalu almond, dan walnut. Jadi dokter Neil Nedley obati pasiennya dengan cara demikian, bukan dengan obat-obatan. Dan musik. Frédéric Chopin, dia seorang komposer dan pianis berusia 10 tahun. Dia dipanggil untuk memainkan musik di hadapan Gubernur Polandia Grand Duke Konstantin. Musiknya kendalikan sakitnya gubernur. Musik ini mengobati sakitnya gubernur. Jika efeknya mulai menyurut atau berkurang, setelah beberapa jangka waktu dia akan panggil lagi Chopin untuk main lagi. Kira-kira ada yang ingat kisah seperti itu di Alkitab? Saul ya. Jadi ada musik yang bisa mengobati. Kalau dalam Alkitab Saul katanya apa? Dikuasai oleh roh jahat. Berarti ada musik yang bisa mengeluarkan roh jahat. Kita harus cari musik yang seperti begitu. Jangan yang datangkan roh jahat. Jangan yang bikin sakit. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada prefrontal cortexnya, kalau saya boleh ganti, atau pada tangannya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di prefrontal cortexnya tertulis nama Bapa dan nama anaknya. Tidak heran Tuhan mau menguasai kita punya prefrontal cortex. Karena nanti di sini dia tulis namanya, bukan di dahi kita ditulis. Ya, tapi di prefrontal cortex kita ditulis dengan cara kita mempelajari firman Tuhan setiap hari, menyisihkan waktu untuk berminati bagi dia. Kita belajar dan tekuni firman-Nya, maka dia akan tertulis dalam otak kita di prefrontal cortex ini. Apa namanya? Nama Tuhan itu siapa? Kalau kita baca buku Keluaran pasal 34, namanya adalah panjang sabar, ya, maha pengampun, penuh kasih. Pada saat Musa tanya, Tuhan, saya bisa lihat kamu? Oh, enggak bisa. Kalau kamu lihat saya, kamu mati. Kamu masuk ke celah batu, saya hanya lewat, lihat belakang, itu pun saya tutup. Tapi pada waktu dia lewat, dia sebut namanya, saya adalah si panjang sabar, segala macam. Nah, kalau namanya tercatat di prefrontal cortex kita, filter kita akan berfungsi dengan benar. Hidup kita pun demikian. Apa yang masuk kita akan sesuaikan dengan nama Tuhan. Ini sesuaikan dengan nama Tuhan. Oh enggak, oh iya. Sehingga tidak heran Tuhan ingin tulis namanya di prefrontal cortex kita. Mari kita biasakan untuk jadikan Tuhan terutama dalam frontal lobe kita. Ada yang pernah lihat dahi setan? Kita coba lihat dahi setan. Nyonya White sudah lihat. Dia tuliskan dalam buku Early Writing halaman 146. Sesudah Kristus, setan sebelumnya adalah malaikat yang dihormati di sorga. Roman mukanya seperti malaikat-malaikat lainnya, lembut dan mengekspresikan kebahagiaan. Dahinya tinggi dan lebar. Tolong berdoa ya, dia ada di sini. Menunjukkan kecerdasan yang hebat, bentuknya yang sempurna, pembawaannya bagai bangsawan dan penuh agung. Karena dia malaikat, dia ciptaan Tuhan yang mulia. Tapi ditunjukkan kepadaku, kata Nyonya White,
sebagaimana sebelumnya makhluk bahagia, malaikat yang ditinggikan. Lalu ditunjukkan kepadaku juga sebagaimana dia sekarang ini, masih dengan ciri-ciri yang agung, seperti bangsawan. Karena dia memang malaikat, tapi sudah jatuh. Tapi ekspresi roman mukanya penuh dengan kegelisahan, kesusahan, ketidakbahagiaan, kedengkian, kebencian, kenakalan, penipuan, dan setiap kejahatan. Saya perhatikan alisnya yang dulunya bagai bangsawan, dahinya yang mulai dari matanya surut. Saya lihat sudah lama dia bengkokkan dirinya kepada kejahatan, sehingga setiap kualitas baik telah diturunkan derajatnya, dan setiap sifat jahat telah dikembangkan. Matanya licik, lihai, dan menunjukkan penetrasi yang hebat. Senyuman di wajahnya membuat saya gemetar. White gemetar lihat senyuman setan. Saya nggak mau lihat. Penuh dengan kejahatan dan kelicikan setan. Senyuman itu yang ia tunjukkan tepat sebelum ia pastikan korbannya. Dan sebagaimana ia ikat korbannya dengan jeratnya, senyumannya itu menjadi lebih mengerikan. Kenapa ini perlu dibahas? Kalau kita baca buku Kemenangan Akhir, pasal 29 sampai 31, di situ kejatuhan dia. Dan Tuhan tetap menghimbau untuk setan kembali. Tapi dia tidak mau, dia punya prinsip apa? Saya sudah suci. Saya tidak perlu ikut hukum Tuhan untuk jadi suci. Dan ini yang menjadi jatuh bagi sepertiga. Dia bilang, teman-teman, kita sudah suci. Tanpa ikut dia punya peraturan, kita sudah suci. Jadi kita tidak usah ikut-ikut dia. Tuhan bilang, jangan, Lucifer kembali. Karena kalau kau gunakan kau punya kemampuan, kau akan susah. Tapi dia tidak mau. Dia bolak-balik Tuhan himbau untuk kembali, dia tidak mau. Ini yang membuat dia punya karakter jadi turun derajatnya. Yang mana pada akhirnya dia tidak tahu bikin apa lagi. Dia tidak bisa kembali. Tuhan masih kasih kesempatan pada saat Yesus mati di kayu salib. Tapi sayangnya dia sudah keraskan hati. Dan kita jangan seperti dia. Kita harus mau dengar Tuhan punya panggilan untuk kembali. Jangan keraskan hati dengan prinsip-prinsip diri. Mari kita dengar prinsip-prinsip Tuhan. Biarkan dia kendalikan kita punya frontal lobe. Jadi mengapa Yesus belum datang jemput kita? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada prefrontal cortex mereka. Mulai hari ini, mari kita jadikan nama Allah menjadi penguasa dari prefrontal cortex kita. Namanya adalah hukumnya. Hukumnya adalah kasihnya. Dan itu semua tercatat dalam Alkitab. Biasakan kita membaca. Saran saya 1 pasal 1 hari. Baca setiap saat. Kalau saya makan lemak setiap hari, saya tambah gemuk. Kalau saya makan gula setiap hari, saya tambah sakit. Karena gula, kalau kita makan gula, sel darah putih yang tadinya 24 tinggal 1. Untuk melawan serangan penyakit, lemah dia. Saya jadi lemah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita biasakan makan setiap hari, kita jadi lebih kuat dalam kerohanian. Mungkin awalnya kita tidak mengerti, tapi kalau kita berserah, kuasa Roh Suci akan menolong kita menemukan permata kebenaran. Dahi, prefrontal cortex. Tuhan sedang menantikan sebanyak orang yang mau dengan rela menjadi anak-anaknya. Umat yang akui Tuhan sebagai Allah mereka dan memberikan pikiran mereka, kemauan mereka kepada Tuhan saja, supaya karakter mereka berubah jadi serupa seperti Yesus. Kita bukan mau menjadi Tuhan atau Yesus, tapi menjadi serupa dengan karakternya. Itulah Injil Yesus Kristus. Ada perang yang nyata dalam diri kita. Mana yang kita berikan makan? Apa yang kita konsumsi setiap hari? Apa yang kita dengar setiap saat? Apa yang kita tonton setiap saat? Apa yang jadi perhatian? Ini harus kita tanyakan setiap hari dalam hidup. Berdoa kepada Tuhan agar dinyatakan dalam pikiran kita.
agar kita tahu apakah masih ada jerat-jerat setan dalam hidup kita. Kenapa? Karena setan tidak pernah tinggal diam. Dia akan selalu berusaha sampai sebanyak-banyaknya umat yang mengaku pengikut Kristus atau Kristen beralih kepadanya dan binasa. Tapi jika kita dengan sadar dan rela menurut Tuhan dan mengasihi Yesus, setan takut. Adakah yang mau mulai hari ini untuk berubah? Untuk memikirkan dengan baik apa yang saya lihat, saya dengar, saya tonton, saya baca. Agar saya menggunakan waktu-waktu itu lebih kepada pekabaran dari firman Tuhan. Adakah yang mau? Ada yang mau? Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berterima kasih kembali kepada Engkau. Engkau bantu kami kepada sesi kedua. Frontal lobe, prefrontal cortex, Engkau ingin kuasai agar Engkau dapat mengisi dengan kebenaran-Mu. Agar kami sebagai umat Tuhan yang mengaku Kristen, pengikut Yesus, hidup kami pun semakin serupa dengan karakter Engkau. Tapi setan tidak tinggal diam, dia berusaha ganggu kami dengan segala macam cara di dunia ini. Tontonan, musik, bacaan, hiburan, dan segala macam. Akhirnya pikiran kami bingung, kami distracted, perhatian kami dialihkan, sehingga fokus kami, hubungan kami dengan Engkau jadi rusak dan putus bahkan. Ya Tuhan, hari ini sebagaimana kami hadir, kami mau berbeda. Mulai hari ini kami mau berubah, bukan hanya frekuensi, bukan hanya cara kami memperlakukan orang lain, tetapi kami juga mau berubah untuk menjadikan nama-Mu, hukum-Mu, firman-Mu menjadi penentu dalam hidup kami, yang menguasai prefrontal cortex kami, sehingga semua gangguan dan godaan setan boleh kami kenal, boleh kami hindari bahkan jauhkan, dan kami jadi saksi-Mu yang benar, menuntun orang kepada Engkau, menuju kepada keselamatan. Beserta kami ya Tuhan sepanjang sisa atau lanjutan sesi berikutnya. Kuasai kami tetap dengan Roh-Mu, ampuni kami akan dosa dan kesalahan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.